Bastian bantu Aksa untuk menjebak Galang kepada pihak kepolisian. Wah, apakah usaha dari Bastian ini bakal berhasil? Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Wah, seneng banget nih teman-teman. Akhirnya Bastian Radian rela untuk membuka semua penyamarannya demi bisa membantu sang anak. Ya, jujur teman-teman, entah apa yang bisa merubah sifat dan sikap dari Pak Bastian Radian, tapi yang jelas ini sebuah peningkatan yang sangat bagus. Kita semua tahu, sebulan 2 bulan terakhir, Bastian ini dipenuhi dengan rasa emosi yang gak jelas. Semenjak jatuh miskin, semua harta direbut oleh Galang dan lain sebagainya macamnya, bikin Bastian Radian tuh gak bisa mengontrol emosinya. Tapi alhamdulillahnya di kesempatan kali ini, di episode malam ini, ternyata Bastian bisa menunjukkan sikap dewasanya untuk membantu sang anak, yaitu Aksara Radian. Yap, balik lagi. Ternyata surat yang dikirim oleh Bastian Radian ini belum cukup bagi Bastian untuk ngebantu Aksa. Bastian tahu untuk berhadapan dengan orang seperti Reno, Kusno, apalagi Zora pasti punya tantangan besar. Ya memang benar teman-teman, mending berantem sekalian sama Galang ketimbang harus berurusan sama Reno, Zora dan juga Kusno karena ribet. Bukan cuma uang yang harus keluar, tapi birokrasinya tuh benar-benar ribet aja. Dan ini pada akhirnya disadari juga oleh Bastian Radian. Dan pada akhirnya Bastian pun juga rela untuk turun tangan langsung untuk ngebantu Aksa menjebak semua kepada polisi. Nah, ternyata ada yang luput dari si Galang ini. Jadi begini teman-teman. Galang ngerasa sekarang bisa bebas datang ke kafe kemarin seperti bersama dengan Hilda, bisa main, beli makan di luar dan lain sebagainya macamnya. Galang ngerasa kalau hidupnya bakal aman-aman aja karena polisi nggak tahu kalau Galang tuh sedang menyamar. Dan intinya Galang ngerasa penyamarannya itu benar-benar bisa work dan berhasil gitu, bisa bekerja dengan sangat baik. Tapi yang Galang lupa teman-teman, Galang ini sama seperti Bastian berstatus sebagai DPO, daftar pencarian orang alias buronan, yang mana ini sudah barang tentu statusnya ini jika sampai ketahuan dan tertangkap akan semakin berat. Karena kenapa? Karena bakal dikenakan pasal berlapis teman-teman. Apalagi kita semua tahu Galang ini pasal berlapisnya banyak benar teman-teman. Mulai dari bagaimana sikapnya kepada Hilian, lalu juga kelakuannya kepada Markus, dan juga tentu saja banyak hal yang sudah Galang lakukan seperti perdagangan ilegal dan lain sebagainya macamnya. Pokoknya banyak banget lah, sampai kejahatan terakhir kepada Amira yang hampir aja merenggut nyawa dari Amira ini. Jadi saking banyak lah. Makanya kalau nanti sampai ketangkap, selesai sudah nasib dari si Galang ini. Nah, yang bikin senangnya lagi teman-teman, ini bukan cuma bualan semata saja. Jadi Bastian ini kan sebetulnya bersatu sama ya dengan Galang tuh sama-sama DPO, tapi Bastian ini nampaknya udah nggak peduli lagi kalau memang harus merelakan semua atributnya, semua penyamarannya, asalkan bisa benar-benar balas dendam kepada Galang. Karena Bastian mikir kalau Bastian sampai di penjara, ya paling cuma berapa lama aja, sedangkan kalau Galang tuh bisa lama. Make sense teman-teman ternyata, karena jujur pemikiran-pemikiran kayak gini tuh yang kita tunggu-tunggu. Balik lagi ya, Mimin sering katakan juga, bahkan bukan cuma ketika Mimin ngebahas sinetron ini aja. Memang di momen-momen seperti ini yang harus dilakukan oleh karakter-karakter seperti Bastian, Aksa dan semua itu adalah harus bermain pintar dan bermain curang. Karena balik lagi, kalau terlalu polos, di video sebelumnya aja Mimin udah bahas banget kan. Tahu sendiri teman-teman hasilnya seperti apa. Yang ada apa? Aksa sama Amira selalu disakiti, nggak pernah ada hal baik yang datang kepada mereka, sehingga pada akhirnya ya menjadi seperti ini terus kan. Kayak gak pernah ada ujungnya, selalu dijahatin, musibah yang datang silih berganti, permasalahan yang terus datang silih berganti. Padahal Aksa tuh sama Amira orang baik, yang mana bahkan baik Aksa dan juga Amira gak pernah sekalipun jahat kepada Galang. Kalau dipikir-pikir kan secara logika. Jadi, tapi ya begitulah teman-teman jalannya cerita dari sinetron ini. Makanya seneng nih dengan Bastian kayak gini. Dan Mimin sampai bahas agak lama juga karena memang perlu teman-teman orang-orang yang berpikir out of the box,
seperti Bastian, seperti Zaki juga untuk bisa menolong Aksa dan juga Amira. Dan sekarang kita lanjut lagi. Ya Bastian akhirnya secara diam-diam gak mau terang-terangan dulu untuk di depan Aksa untuk apa ya? Untuk ngasih tahu kalau Bastian tuh ada di pihak Aksa, ini adalah Bastian hadir untuk membantu sang anak. Bastian tuh gak pengen ngelihat anaknya tuh punya pandangan kepada ayahnya tuh yang aneh-aneh. Ya Bastian banget lah teman-teman, selalu menjaga gengsinya dengan sangat baik. Jadi Bastian ini bener-bener tipikal seorang ayah yang bertanggung jawab walaupun ngeselin ya ibaratnya. Tapi cuman pengen gimana caranya bisa menjebak Galang kepada polisi. Setelah Galang di penjara, Aksa suruh datang aja gitu. Atau ngejebak dengan cara apapun itu yang bakal Bastian lakukan kepada polisi, supaya nanti ketika Aksa datang tuh ya udah polisi udah datang, kurang lebih kayak gitu. Dan ini kalau menurut ini sih sebuah ide yang sangat brilian. Sama seperti mungkin orang tua baru, misalkan ada orang yang baru menikah lalu punya anak yang masih bayi, beranjak balita, beranjak mulai menjadi anak-anak, minta mainan dibeliin tanpa sepengetahuan anaknya, itu kan sebuah hal yang mirip-mirip. Cuman di sini momennya lebih ganas aja, lebih dewasa aja ngelihat Bastian yang menjebak Galang ke penjara hanya demi bisa ngebantu sang anak. Nggak tahu ya teman-teman, apakah ini pertanda Bastian bakal keluar dari sinetron ini? Apakah ini pertanda juga kalau sinetron ini bakal tamat? Nggak tahu juga Mimin ya. Tapi yang jelas kalau ada info lebih lanjut Mimin akan bahas juga. Tapi entah kenapa dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Bastian tuh kayak Bastian tuh menyerahkan diri teman-teman. Jadi nggak apa-apa gitu loh. Bastian di penjara, asalkan Galang juga di penjara. Balik lagi, kalau Bastian di penjara ya paling sebentar, kalau Galang pasti lama. Nah, terlebih lagi Bastian sadar Aksa sama Amira ini selalu dikibulin, selalu diperlakukan buruk, selalu selalu dianggap remeh ibaratnya oleh Galang, sehingga akhirnya masalah datang silih berganti. Terlebih lagi Reno, Zora yang nggak pernah bisa membantu Aksa, yang selalu membelot dengan orang-orang jahat, Reno yang seperti itu, lalu juga Zora yang seperti itu, ditambah Kusna yang selalu bikin masalah, ya pada akhirnya dan pada ujungnya kan bikin Bastian pun juga nggak bisa tinggal diam. Naluri ayah sih teman-teman, ini nggak bisa dibohongi ya, dan juga nggak bisa dipungkiri kalau Bastian tuh mulai ngerasa at least ada andilnya lah. Apalagi sekarang tuh Bastian ngerasa udah dikasih pekerjaan oleh Aksa, dikasih tempat menginap, makan yang mana secara perlahan ternyata berhasil bikin Bastian tuh punya rasa bersyukur. Yang selama ini ketika Bastian kaya raya tuh gak pernah Bastian rasakan apa yang namanya bersyukur. Mungkin ini terlihat simpel ya teman-teman, tapi bagi Bastian ini sebuah hal yang sangat besar, yang mana ini bisa mengubah Bastian yang sekeras itu, sebatu itu menjadi Bastian yang bisa melunak, yang mana akhirnya ngebantu Aksa. Bayangin teman-teman, rela berkorban, ngejebak Galang, lapor sama polisi, terus ketika dibuka wignya Bastian ditangkap juga, Galang ditangkap juga. Ini sih benar-benar gila teman-teman ya. Tapi mau gimana pun juga, namanya perjuangan orang tua, pasti rela ngelakuin apa saja, dan menurut Mimin ini sebuah langkah yang sangat bagus juga. Dan sisanya masih akan sama ya. Untuk cerita lainnya kita masih akan ngelihat Damar yang mulai curi-curi pandang lagi sama Amira, sama seperti episode sebelumnya. Nanti pun juga akan ada hal yang monohok ya ibaratnya, dan akan ada hal yang Mimin bahas juga tentang Damar, tapi nanti aja kita bahasnya di video yang baru. Yang terpenting sekarang bagaimana rencana dari Bastian ini bisa berhasil dulu teman-teman. Memang ini pun juga akan menjadi sebuah hal yang seru ya, apalagi tentu aja teman-teman, Reno aja tuh udah gemes banget nih. Jadi Reno tuh sakit hati juga karena tahu kalau Hilda tuh mengkhianatinya Reno teman-teman, sehingga Reno ngerasa kayaknya udah nggak ada yang perlu ditakutkan lagi kalau harus mengkhianati Galang. At least ini menjadi sebuah pembelajaran penting bagi Reno, karena pada akhirnya Reno berjuang ini dan itu, ternyata nggak dapat ini itunya, ujung-ujungnya nihil juga. Reno justru harus merelakan sang istri berbohong yang ternyata udah pacaran sama Galang. Yang Galang kan butuh momen ini ya, supaya Galang tuh bisa mendapatkan harta dari Hilda, supaya Galang pun juga bisa benar-benar bisa hidup dengan tenang lah tanpa harus bekerja teman-teman. Dan terlepas dari apapun itu, salut buat Pak Bastian sekali lagi. Tentu ini bakal panjang prosesnya ya teman-teman, gak segampang itu. Akan ada aja gimmicknya, akan ada aja halangannya, gak semudah yang di Mimin utarakan. Tapi at least yang Mimin coba di sini sampaikan adalah bagaimana
perjuangan seorang ayah untuk ngebantu anaknya. Dan kalau menurut ini sebuah langkah yang sangat bagus. Dan semoga aja cara Bastian untuk menjebak Galang ke kantor polisi ini bisa benar-benar berhasil, supaya Galang pun juga bisa benar-benar dipenjara dan gak bisa lagi mengganggu Aksa dan juga Amira. Setuju ya teman-teman? Coba kalau setuju boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.